Sabar kita sini kayak kita. Tiga berat. Silakan masuk. Lanjut. Pelan-pelan ya. Kemejanya itu di dalam, masuk kemejanya di dalam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Sami, saya minta tolong ditutup pintunya. Jangan lupa kemejanya dimasukkan ke dalam. Ya. Harus rapi. Ibu guru saja rapi. Tak? Berarti anak-anak ibu juga harus demikian. Kita harus belajar untuk disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian. Siapa tadi yang datang terlambat? Tidak ada? Semua datang tepat waktu? Saya minta salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa mengawali seluruh proses pembelajaran kita di saat ini. Silakan spontan saja. Oke, mari Oni. Silakan. Teman-teman serta ibu guru sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan dan berkat ini. Sekarang kami selaku siswa mau belajar, kiranya mari Bapak datang ke tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti yang nanti apa yang diberikan kepada kami dan bisa menjadi pedoman dan cerita bagi masa depan kami. Dalam hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Oni, silakan duduk. Oke, Ibu mengecek kehadirannya. Kalian Ibu ambil absen. Harap nama yang dibaca diacungkan tangannya. Abraham Riri. Hadir Ibu. Aisyah Kanisina. Hadir Ibu. Dela Suma. Hadir Ibu. Destri Manita Mahu. Hadir Ibu. Angel Martina Horo. Hadir Ibu. Feki Kaki Hari. Apa ya? Tidak ada kabar? Ferti Samwata. Hadir Ibu. Ita Mantou. Hadir Ibu. Jiven Matue. Hadir Ibu. Ya. Rifado Kaki Hari. Hadir Ibu. Syami Mati Sabihun. Yeris Lesiela. Hadir Ibu. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian di saat ini untuk mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan. Ya, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan melakukan salah satu lagu kebangsaan nasional. Ya, untuk kita semua menyemangati juga untuk kita masuk di dalam pelajaran yang berikutnya, yang kedua ya, dari Ibu. Oke, barangkali satu orang bisa berani untuk memimpin lagu. Ya, silakan Desmi, silakan maju. Karena kita dari berbagai latar belakang ya, budaya, suku, kita menyanyi lagu apa tuh yang pantas? Dari Sabang sampai Merauke dengan semangat ya. Oke. Oke. Teman-teman
Tadi pagi siapa yang datang? Tidak sarapan di rumah. Semua sarapan? Sarapan. Nah, sarapan itu penting, kita makan itu penting, ya. Kalau kita tidak makan, ya nanti terima pelajarannya kasih ke bagaimana? Kalau kita tidak makan kenyang, bagaimana kita terima pelajaran? Lemas. Oh lemas. Ada lagi? Tidak Semangat, tidak bisa masuk pelajarannya, ya. Bisa juga nanti dikasih tugas tidak mampu berpikir, ya, ya. Tidak mampu, aduh ini pertanyaannya gimana ini? Tidak bisa jawab ini saya. Karena kita perut kosong, tidak membantu kita otak untuk berpikir. Dan mudah juga mungkin ada yang kerja tugasnya sampai larut malam, terus tidak makan, akibatnya lemah lesu, kan? Bisa dia nanti sakit seperti itu, ya. Dia mudah terserang penyakit, ya. Ya, itu kita manusia. Ikan juga demikian, ya. Kalau kita makan dengan teratur jamnya, dengan makanan yang punya pola makan yang 4 sehat 5 sempurna, pasti kita sehat. Kita punya otak bisa berpikir bagus, semangat kita aktivitas selalu, kan? Tapi kalau kita sakit, berarti kita akan, ya teman-teman bermain, aduh si Febri ini tinggal dulu, terus seperti itu. Dia sukanya mau menyendiri, dia malas tidak bisa beraktivitas dengan teman lain. Begitu kita ikan, ya ikan yang sehat beda dengan ikan yang sakit, ya. Dalam khususnya tentang benih kita bisa membedakan, kita lihat saja dari tampilannya kita bisa tahu bahwa oh ini ikan yang sehat atau benih yang sehat, oh ini benih yang sakit, itu ya. Oke, untuk berpikir, untuk kita masuk di dalam pembelajaran kita di hari ini, ya. Jaga perhatikan ini sampai antu ini ya. Ya terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, itu berarti sangat penting kita untuk mempelajari tentang benih itu sendiri, ya. Karena itu di hari ini kita akan belajar tentang materi yang akan Ibu sampaikan adalah ya, semua perhatian pada infokus. Ya, terkait yang Ibu sampaikan tadi, ya, itu berarti sangat penting kita untuk mempelajari materi yang saat ini akan Ibu sampaikan terkait dengan benih, ya. Materi yang akan Ibu sampaikan di saat ini adalah teknik penebaran benih ikan, ya. Kemudian kadir yang akan kita pelajari ada 2 kadir. Yang pertama adalah menganalisis kualitas dalam seleksi benih dan prosedur penebaran benih pada pembesaran komoditas perikanan, ya. Perhatikan KD yang pertama ini, bagaimana kita bisa menganalisis kualitas daripada benih ikan ini sebentar atau sebelum kita mau tebar, kita harus lihat benar-benar pastikan apakah benih ikan ini sehat atau tidak. Apakah benih ikan ini dia punya ciri-ciri yang akan sebentar nanti kita pelajari tentang benih ikan itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan seleksi benih dan prosedur penebaran benih pada pembesaran komoditas perikanan. Ini KD yang kedua ini P4 12. Ini kita nanti sebentar kita langsung mempraktekkan. Kita melakukan, ya, seperti itu. Jadi kita mempraktekkan, melakukan seleksi benih dari teori yang kita pelajari
2.4.12. Udah? Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama adalah peserta didik peserta didik mampu menerapkan kualitas benih dengan kriteria benih yang baik sesuai teknik penebaran benih ikan secara seksama. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan seleksi benih komoditas perikanan secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis prosedur penebaran benih komoditas perikanan secara sistematis. Tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah peserta didik mampu melakukan penebaran benih sesuai prosedur aklimatisasi secara sistematis. Jadi ada sebentar nanti prosedur aklimatisasi atau langkah-langkah penebaran benih yang harus kita pelajari, kemudian nanti kita akan mempraktekannya secara kelompok. Itu ya tujuan pembelajaran kita di satu. Kita lanjut. Pengertian benih ikan. Apa itu benih? Sahabat bisa tolong, maka barangkali ada yang tahu benih ikan itu apa? Benih itu apa? Ada yang tahu? Oh, ada banyak di sebelah kiri saya ya. Disilakan, Ona, silakan. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Itu yang disampaikan oleh Ona ya terkait dengan pengertian benih ikan. Kita lihat. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu ya yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan. Yang dikatakan ukuran tertentu itu seperti apa ya? Artinya misalnya gini, benih di dalam satu wadah nih, kita harusnya di dalam satu wadah itu benihnya harus mempunyai ukuran yang seragam. Ukuran seragam itu berarti dia harus ada pada kelompok ukuran tertentu, misalnya dari 5 sampai 7 cm. Di wadah yang berikut ada benih yang ukurannya 8 sampai 10 cm seperti itu. Itu maksudnya dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan budidaya. Ya. Jadi dengan ukuran-ukuran itu maka kita bisa melakukan budidaya. Tidak boleh kita melakukan budidaya dengan ukuran ikan dalam hal ini benih dengan perbedaan ukuran, ya. Jadi harus ada punya kelompok-kelompok ukuran. Jangan sampai di satu wadah ada yang ukuran 5 cm, ada yang 25 cm. Ya, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya menjawab. Mengapa tidak bisa kalau dalam satu wadah itu ada ukuran ikan benih misalnya yang 5 cm dan yang ada yang 20 cm di situ 20 cm. Bisakah kita meletakkan atau membudidaya ikan dengan dua ukuran yang sangat jauh sekali misalkan? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ulu bisa menjawab? Nanti ikan yang berukuran besar makan ikan yang ukuran kecil. Oh, ikan yang ukuran besar bisa memangsa ukuran ikan yang kecil. Kalau yang disampaikan Ulu itu sangat nyata sekali dalam ikan jenis dalam hal ini ikan kerapu. Kenapa? Ikan kerapu itu dia mempunyai sifat kanibalisme. Ya, pintar. Ya, kanibalisme itu seperti apa? Siapa tahu kanibalisme? Kanibalisme, ya, memangsa sesama. Jadi dia memangsa sejenisnya. Jadi ukurannya besar akan memangsa benih yang ukurannya kecil. Itu adalah kerapu. Jadi ikan kerapu itu dia membawa sifat itu, aslinya itu. Tinggal bagaimana kita seorang pembudidaya mengurangi, kita tidak bisa menghilangkan sifat itu. Kita cuma bisa mengurangi sifat kanibalisme itu. Bagaimana caranya? Kita melakukan grading,
di sini bahwa ukuran tertentu itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjut. Sudah paham tentang benih ikan? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Maaf. Ya, asal benih. Dari mana itu benih berasal? Yang pertama, asal benih adalah dari alam. Benih yang berasal dari alam adalah benih yang diperoleh oleh petani dengan cara menangkap di pantai sekitar kolam atau tambak dengan cara menyeser. Menyeser itu seperti apa? Coba bisa menyeser itu kayak bagaimana? Kita tahu ya? Seperti itu. Ya, atau kita penjala lalu kita kurung misalnya, ya, benih itu. Misalnya di daerah tempat dia memijah, itu seperti itu, ya, induknya. Jadi benih yang pertama ini, asal benih yang pertama adalah dari alam. Kemudian lanjut, benih yang berikut adalah berasal dari panti benih. Tolong satu orang baca untuk kita semua. Silakan, Mami. Suaranya langsung ya. Panti benih-benih yang relatif lebih baik karena melalui suatu tahapan yang selektif seperti pemilihan induk berkualitas, pemijahan induk, pemeliharaan larva dan benih, pendederan benih dan panen benih, juga dilakukan sortasi dan grading sehingga diperoleh benih dengan kriteria ukuran dan biomasa yang berbeda. Terima kasih, Omli. Itu adalah induk benih yang berasal dari panti benih. Jadi panti benih ini misalnya yang di Maluku ini kita punya di BBL Wahiru, ya. Kemudian juga ada di Teratu, itu untuk ikan air tawar. Kalau yang air laut, kayak di Wahiru di Ambon. Itu biasanya, ya, benih yang mereka budidayakan itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan di sini, ya, di panti benih ini, ya. Yang pertama itu mereka selalu selektif seperti pemilihan induk berkualitas. Jadi induk-induk yang ada di BBR sana, mereka selalu memperhatikan dia punya segala sesuatu, pakannya, kemudian kualitas airnya, ya, dia punya penyakit, semua itu diperhatikan, dijaga semua. Sehingga kalau induk itu yang baik, yang unggul, maka nanti juga dia menghasilkan benih juga yang baik seperti itu. Kemudian yang baik atau berkualitas, kemudian pemijahan induk, ya, itu ya. Kemudian pemeliharaan larva dan benih. Pemeliharaan larva dan benih itu kamu tahu bahwa dia punya ukurannya sangat kecil, tidak seperti ikan dewasa. Jadi kalau larva dan benih ini, karena semakin kecil dia punya ukuran tubuh, jumlah airnya, maka dia sangat rentan terhadap lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini apa? Airnya, yaitu kualitas airnya yang akan disampaikan oleh WAIC, seperti itu ya. Jadi kualitas airnya itu sangat diperhatikan. Kalau tidak, ya, nanti sebentar larva dan benih ini bisa terserang penyakit atau kelangsungan hidupnya tidak panjang. Kemudian yang berikut, pendederan benih dan panen benih. Nah, kalau cerita tentang pendederan, ini tidak lepas dari kita budidaya benih itu, ukuran benih itu, ya. Ya mungkin kamu pelajari di dalam mapel pendederan, ya, itu semua yang dibicarakan terkait dengan benih. Karena dia punya batasannya itu saja tentang benih. Kemudian juga dikatakan di sini sortasi dan grading. Yang tadi Ibu bilang grading itu sudah, kamu sudah paham ya? Kita mengelompokkan, ya, ikan atau benih itu berdasarkan ukuran tertentu, ya. Dan si pembudidaya itu dia mau ukuran yang mana, silakan. Ya, dia mau kelompokkan, ayo orang tolong perhatikan. Kalau dia mau lakukan misalnya pengelompokan dari 5 sampai 7 atau 5 sampai 8, terserah. Terserah si pembudidaya itu, tergantung dari permintaan
itu seperti itu karena nanti benih yang dihasilkan di padi benih ini sangat terjamin dia punya kualitas atau mutu daripada benih itu. Itu ya. Kemudian diperoleh benih dengan kriteria ukuran dan biomasa yang berbeda. Jadi di padi benih itu mereka sudah melakukan benih itu menurut ukuran. Misalnya esok-esok pengusahaannya Bapak Ferdi, saya Pak, saya mau beli ini benih ukuran berapa Pak? Saya mau beli ukuran dari 10 sampai 12. Itu berarti nanti silakan Pak, tinggal Pak Ferdi ini bos ya, tinggal sampai di baknya itu tinggal dia mau kita berapa Pak mau beli gitu 2000 ekor, tinggal dibagi. Biasanya benih itu biasanya ditentukan harganya menurut sentimeter atau ukuran panjang. Jadi dia punya aturannya, ada harganya tetapannya. Jadi misalnya 1 cm 3.000, itu berarti 12 cm kali 3.000 misalnya. Kalau Bapak Ferdi mau 10 cm berarti 10 kali 3.000, 1 ekor berarti benih itu harganya 30.000, bayangkan. Ya, kamu bayangkan itu benih itu kalau yang 10 cm harga 30.000. Kalau 20 cm 20.000, 2.000 yang ada di dalam bak, kamu kali berapa juta itu yang didapat? Ya, itu berarti seorang pembudidaya itu sangat menjanjikan usahanya. Ya, ya. Jadi kalau esok-esok, ya mungkin tidak ada yang kuliah, mau lanjut usaha SMK bisa ya. Jadi bisa kembali berusaha kembali masyarakat menjadi seorang pengusaha, bisa lanjut kuliah, ya, atau yang lain. Jadi semuanya bisa. Ya, tapi kamu dianjurkan juga untuk bagaimana berpikir, ya, inovasi untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, ya seperti budidaya misalnya, karena budidaya perikanan itu sangat menjanjikan. Kamu bisa lihat kan di kampung-kampung sebelah, kan? Ya, kampung Telaga, kampung Tanah Goyang, kan? Bagaimana perkembangan masyarakat di sana? Maju kan? Mereka maju karena lautnya, mereka usaha bukan dari yang lain, tetapi mereka usaha dari laut. Itu berarti daya perikanan itu sangat menjanjikan prospeknya ke depan, menjadikan kita sebagai orang budidaya yang berhasil. Itu ya? Iya. Kemudian kita lanjut. Ya, tujuan penyebaran benih. Jadi sebenarnya nanti dalam rangka kita melakukan penyebaran benih. Kira-kira apa ya? Apa tujuan kita melakukan penyebaran benih? Tujuan penyebaran benih adalah untuk memasukkan ikan dalam wadah budidaya dengan padat penebaran tertentu. Jadi sebentar nanti kita melakukan penebaran benih, yaitu melakukan aklimatisasi, kita kasih masuk benih ke dalam wadah budidaya seperti itu, ya. Kita lanjut. Itu tujuan penebaran benih. Kemudian kriteria benih yang baik. Ini yang menjadi kunci yang harus kita tahu. Kriteria benih yang baik. Jadi benih yang baik itu seperti apa? Tidak tercampur. Ya, tidak tercampur dengan jadi di dalam wadah itu tidak boleh ada jenis yang lain. Kalau kita budidaya misalnya ikan nila misalnya ikan nila hitam, itu berarti yang kita nanti sebentar budidaya atau yang ada di dalam wadah itu cuma ikan nila hitam saja. Tidak boleh ada ikan nila yang lain, apalagi jenis ikan yang lain. Ya, seperti itu ya. Kalau ikan air tawar, begitu juga kalau misalnya ikan air laut. Kalau kita budidaya ikan kerapu, itu berarti yang ada di dalam wadah itu cuma ikan kerapu. Bisa kan kita taruh ikan lain lagi, pelihara ikan lain di satu wadah dengan ikan kerapu? Tidak bisa. Kenapa tidak? Bagaimana? Karena akan terjadi kanibalisme. Iya, sifat kanibalisme dari ikan kerapu itu dia akan memangsa. Apalagi kalau ikan jenis yang lain itu dia ukurannya lebih kecil. Seperti itu. Kita lanjut. Kriteria benih yang kedua adalah tergantung
seperti itu. Kemudian yang ketiga, berukuran seragam. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang ukurannya. Kemudian yang keempat, respon terhadap gangguan. Jadi benih itu dia punya gerakannya lincah. Dia tidak duduk tenang seperti yang tadi saya awal pelajaran saya bilang. Ada yang sakit tinggal duduk lesu begini seperti ya, tidak boleh ya. Tetapi dia lincah, ya gerakannya lincah. Jadi ketika ada ikan yang lain, kita dia cepat menjauh atau mau menyerang atau apa, dia gerakannya lincah sekali. Itu yang dikatakan respon terhadap gangguan. Kemudian lanjut lagi, yang kelima, respon terhadap gangguan. Jadi, maaf, salah ya, sudah ini dua, menghadap dan melawan arus, ya, menghadap dan melawan arus. Misalnya di dalam wadah itu ada, kita taruh, kita pasang aerasi. Kalau aerasi dalam kita dia muncul, timbul apa menghasilkan arus kan? Arus. Apalagi kalau kita karena tingkat kepadatan tinggi, kita sudah kekuatannya besar sekali, dia punya aerasinya, maka nanti arusnya juga besar. Benih ini dia tidak menghindar, tetapi dia menentang melawan menghadap arus itu seperti itu. Dengan kekuatan siripnya dia akan tetap mempertahankan keseimbangannya. Yang dikatakan menghadap dan melawan arus. Kemudian lanjut, berwarna cerah. Jadi kalau memang akan punya warna itu misalnya merah cerah sekali, berarti semua yang dikatakan benih yang sehat itu dia punya warna semua sama, merah tua misalnya yang cerah. Kalau ada yang warnanya sudah mulai agak pucat, itu berarti kita harus perhatikan baik-baik. Apakah benih ini sehat atau tidak? Itu ya, itu yang dimaksudkan dengan kriteria benih yang baik. Kemudian lanjut, tidak membawa penyakit. Ya, ini sangat jelas sekali. Tidak membawa penyakit. Kalau benih itu, ya, yang membawa penyakit, berarti nanti kalau di dalam wadah itu akan bagaimana untuk ikan-ikan yang lain atau benih yang lain? Ya, iya, jangan ragu-ragu ya untuk menyampaikan pendapat. Ikan yang lain akan terkena penyakit itu juga, ya. Seperti itu. Jadi kita harus hindari benih yang membawa penyakit, ya. Seperti jadi benihnya harus tidak boleh membawa penyakit. Iya, kita lanjut. Kelemahan benih ikan yang berasal dari alam. Tadi kan ada asal dua kan? Yang pertama dari alam dan pasti benih. Sekarang yang dari alam ini dia punya kelemahannya ada. Yang pertama pertumbuhannya tidak seragam, ya. Tingkat pertumbuhan tidak seragam. Jadi waktu kita tangkap itu kita tidak bisa, ya kan ini kan di nelayan. Misalnya pengusaha Bapak Ferdi ini karena di balai sana terlalu mahal, beliau mau beli dari nelayan. Pesan dari petani-petani di sekitar pesisir ini, saya mau pesan benih ikan. Kenapa misalnya? Datang hasilnya, dia punya ukuran yang tidak seragam. Ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, bahkan ada yang lebih lagi. Ya, seperti itu. Ya, ada yang lebih lagi. Jadi nanti kalau coba akan di dalam satu wadah, apa yang terjadi? Dia akan saling memangsa dan juga mungkin kalau tidak memangsa terjadi persaingan dalam memperoleh makanan. Apakah dalam ini pasti ikan yang mempunyai tubuh yang besar ukurannya, dia akan cepat memangsa makan karena dia bukan mulutnya besar, ya seperti itu. Bukan mulutnya besar, makanya dia memangsa cepat. Hap. Sementara ikan benih yang kecil itu 1 pelan dulu, 2 pelan dulu. Ya, jadi yang besarnya cepat, makanya sudah kenyang, yang kecil maka sudah habis, kecilnya dapat sedikit, seperti itu. Jadi dihindari ya kelemahan daripada benih ikan yang berasal dari alam ini. Kemudian yang kedua, tidak diketahui sifat asalnya. Jadi misalnya benih ini misalnya tidak tahu dia punya turunannya orang tuanya, ya, bapaknya, ibunya ini punya asalnya misalnya apakah
Kemudian benih tidak murni dari spesies ikan. Tidak murni itu maksudnya kalau dia punya garis keturunannya, apakah misalnya ikan mas, ya kalau ikan mas misalnya warna biru, apakah nanti induknya itu kita tidak bisa telusuri yang biru, apakah dia punya induknya itu berwarna biru atau warna lain hasil perkawinan sampai induk ini berwarna biru contohnya. Tapi kalau di panti ini kita tahu betul, ya kalau diperhatikan ya, jangan cerita, kita harus kalau di panti ini itu kita tahu bahwa oh ini induk ini bapaknya warna biru cerah, begitu juga dengan ibunya. Oh berarti nanti anaknya dalam hal ini jadi pasti menghasilkan warna biru yang baik. Itu kalau di benih. Tapi kalau di alam itu kita tidak tahu, ya seperti itu. Itu adalah kelemahan daripada benih yang berasal dari alam. Oke, sampai di sini semua paham? Kita lanjut ya. Oke. Ya, pertimbangan dalam memilih benih yang bisa dibesarkan pada sistem teknologi budidaya. Jadi kita harus melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih benih yang dikatakan sistem teknologi budidaya ini. Kira-kira benih yang mana yang kita bisa piara di misalnya budidaya di wadah apa misalnya? Misalnya ikan nila, kita mau pelihara ikan nila. Benih ikan nila ini berarti sistem teknologi budidaya yang pas adalah misalnya kolam misalnya, seperti itu ya? Iya. Kalau misalnya kita mau pelihara ikan kerapu, ya, benih ikan kerapu berarti wadahnya yang pas yang dikatakan sistem teknologi budidaya untuk kerapu misalnya yang pas yang cocok adalah bak sumber. Itu ya, itu contoh ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ketersediaan spesies benih yang akan dibesarkan. Jadi benih yang nanti kita mau besarkan dia yang mau budidaya ini, kita harus tahu bahwa kira-kira wadah ini ada berapa banyak. Kebutuhan benih juga harus sesuai. Jangan sampai kita punya wadah itu besar, ya ada 10 besar, kok kita cuma pelihara 100, seperti itu rugi kan dalam biaya operasionalnya. Itu ya. Kemudian yang kedua kecocokan spesies benih. Ya, kecocokan spesies benih ini ya berarti benih yang tadi saya bilang itu. Kalau ikan nila ini benih ikan nila dia cocok dengan sistem budidaya kita pelihara itu tidak cocok dengan misalnya pelihara atau budidaya benih ikan nila itu di kolam misalnya, ya seperti itu ya. Kemudian ukuran benih, ya ukuran benih dan harga benih. Ya kalau misalnya ada beberapa tempat ya yang jual benih, kita lihat dulu harganya, yang mana yang murah yang bisa dijangkau. Tetapi apakah yang murah itu, apakah dia punya kualitas atau mutu benih itu baik atau tidak? Seperti itu, jangan sampai kita cari harga benih yang murah, padahal ya kualitasnya anjlok di bawah ya. Jadi tidak sesuai. Kita pelihara begini, kelangsungan hidupnya tidak lama lagi kali, sedikit mati, esok lagi mati lagi. Ya kita rugi ya. Seperti itu. Itu merupakan beberapa pertimbangan yang harus kita miliki ya atau kita lakukan untuk memilih benih yang akan kita pelihara atau kita besarkan. Lanjut. Ya, ini adalah proses aklimatisasi. Kalau diperhatikan langkah-langkah dari aklimatisasi ini, supaya kalian bisa sebentar mempraktekkan ini, ya. Karena di slide ini sebentar nanti ada di LKPD yang sama-sama kita akan praktekkan untuk aklimatisasi. Yang pertama adalah kantong ikan. Kalau dibaca dulu Obama untuk kita semua disilakan. Yang pertama ini temperatur. suaranya agak keras sedikit, jelas teman di samping ujung sini tidak dengar. Kantong ikan direndamkan atau diapungkan di atas permukaan air
selama 15 sampai 20 menit untuk menyamakan suhu air dalam kantong dan suhu air dalam kolam. Ya, seperti itu. Ini adalah langkah pertama. Kamu lihat dia punya gambarnya, ya. Jadi yang ini pada gambar pertama ini penyesuaian hanya pada satu parameter, yaitu parameter apa? Suhu. Hah? Tadi yang disampaikan oleh Obama, tak? Bahwa suhu di dalam kantong ini dilakukan penyesuaian terhadap suhu di dalam wadah. Hah? Seperti itu. Jadi kalau penyesuaian hanya untuk satu parameter, itu dikatakan bukan aklimatisasi tetapi aklimasi. Ya? Aklimasi. Karena aklimasi itu penyesuaian terhadap hanya satu parameter. Gitu ya? Kita lanjut dulu ke proses aklimatis selanjutnya. Tolong dibaca lagi. Buka kantong, masukkan air kolam ke dalam kantong plastik, perlahan-lahan, kemudian diamkan selama 5-10 menit. Ya, kita sudah mulai, kamu perhatikan gambarnya. Masuk di dalam wadah. Nah, kalau air sudah masuk, kualitas air di dalam wadah, dia sudah masuk di dalam kantong itu. Itu berarti dalam kantong itu sudah terjadi perubahan kualitas air. Jadi tidak lagi satu parameter, tapi sudah beberapa parameter. Itu yang dikatakan dengan aklimatisasi. Ya, jadi kamu harus bisa membedakan yang mana aklimasi, yang mana aklimatisasi. Kita lanjut pada langkah berikut. Disilakan dibacakan untuk kita semua umum dengan suara yang keras. Buka kantong, biarkan ikan keluar kantong dengan sendirinya. Jadi kantong ini dibuka, buka lebar-lebar sesuai bukaan kantong itu menurut kantong. Air nanti masuk ke dalam kantong itu, jadi jangan kita paksa ikan itu keluar, ya. Nanti dia sendiri perlahan-lahan, dia 1-2 ekor dia mulai keluar dengan sendirinya. Dia menyesuaikan kualitas air di dalam wadah itu. Sudah ada penyesuaian di dalam kantong, lalu dia bisa keluar, ikan itu atau benih itu bisa keluar. Ya, ini adalah langkah dari aklimatisasi yang sebentar nanti kita lakukan dalam praktek. Itu ya? Oke. Ya. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Tidak ada? Kita lanjut ya? Ya, kita akan lihat tayangan video ini. Saya minta kalian kita memperhatikan tayangan video ini sama-sama untuk mengarahkan kalian semua untuk sebentar nanti ada LKPD yang nanti kita bagikan dan bisa kamu lakukan praktek. Ya? Oke. Sebentar ya. Menyaksikan tayangan video ini ya. Kita masuk di dalam praktek. Ya, kamu perhatikan pergerakan ikan, benih ikan di dalam kantong, ya. Itu mereka melakukan packing, ya. Karena akan dilakukan transportasi benih mungkin dalam jarak yang jauh, ya. Jadi mempergunakan box, ya, yang mana di dalamnya sudah ditaruh es batu untuk mengatur suhu, ya. Kamu baca itu dia punya tulisan di bawah, ya. Langkah-langkah ataupun alasan mengapa dilakukan tahapan-tahapan seperti ini. Ya, seperti tiba di lokasi. Ya, kamu lihat setelah tiba di lokasi apa yang mereka lakukan?
Perhatikan dengan saksama ya, supaya sebentar di dalam praktek jangan salah melakukannya. Setelah dilakukan aklimasi, ya, kemudian kantongnya diapakan? Ya, diperhatikan. Ya, selanjutnya adalah pelepasan. Yang pertama kemudian biarkan dia keluar dengan sendirinya. Jangan kita paksakan dia itu untuk keluar dari kantong ya. Itu contoh ya. Kamu lihat lagi, ulang, ada lagi. Mereka melakukan aklimatisasi untuk kantong berikut. Jadi biarkan dulu mengapung beberapa waktu ya. Nanti kamu lihat di dalam LKPD-nya seperti itu. Diperhatikan jangan sampai salah dalam melakukan praktek sebentar, karena akan dinilai ya berkelompok. Ya, diperhatikan. Iya. Ikan ya, kemudian ikan dengan sendirinya keluar ya, sampai kantong itu kosong, lalu diangkat. Jadi ulangi langkah tersebut ya, supaya kamu paham. Itu ya. Demikian tayangan video terkait dengan teknik penebalan benih ikan. Ya. Sampai di sini dulu. Saya mau tanya, dari apa yang Ibu jelaskan, kemudian materi yang Ibu berikan 2 hari yang lalu, dan tampilan video tadi, kira-kira ada atau tidak di antara kamu mungkin ada yang tidak mengerti, atau mungkin tadi Ibu punya penjelasan kurang dipahami, ya, timbul tanda tanya, ya. Ibu persilakan untuk kamu bertanya, diberikan kesempatan sebelum kita masuk kepada langkah pembelajaran berikutnya. Disilakan, siapa yang mau bertanya? Oh, Eci, disilakan Eci. Apa pertanyaannya? Ibu, mengapa benih dari alam kurang baik dijadikan benih yang unggul untuk dibudidayakan? Oke, terima kasih. Mengapa benih dari alam itu kurang baik yang unggul untuk kita budidaya? Sebelum Ibu jelaskan, mungkin di antara kalian ada yang mau membantu menjelaskan itu untuk teman kamu Eci. Walaupun itu tidak lengkap, tidak apa. Yang penting ada keberanian, nanti Ibu melengkapi. Kalaupun juga salah, tidak mengapa. Karena kalau kita melakukan kesalahan, ketika Ibu membenarkan, menjelaskan kembali, itu akan ia ingat selalu. Ya, tanpa belajar pun ia akan ingat. Karena, oh iya pernah saya melakukan kesalahan, jawabnya salah. Ternyata jawabannya seperti ini. Oke, disilakan ada yang mau menjawab. Biar pendek-pendek saja. Sama bisa, kenapa sampai benih dari alam itu tidak bisa ya dipakai untuk budidaya? Apa sih yang dari benih dari alam itu yang membuat sehingga benih itu tidak bisa menjadi benih yang unggul untuk dibudidaya? Tidak ada? Sudah lupa ya? Silakan. Karena tingkat pertumbuhannya tidak seragam. Oh, benih dari alam itu tingkat pertumbuhannya tidak seragam. Ada lagi yang lain? Ada, Ibu. Siapa lagi? Tidak ketahui sifat asalnya. Oh, asalnya. Jadi saya tidak tahu kata induk benih ini. Dia punya induk yang bagaimana? Apakah induknya sakit? Ya, seperti itu. Apakah induknya cacat? Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Saya Ibu. Oh, ini ya dari sini dulu nanti baru silakan. Tidak diketahui tingkat kedewasaan induk dari benih. Oh, tidak diketahui tingkat kedewasaan induk dari benih. Ya, ada lagi? Ada, Ibu. Ya, tadi Oni, silakan. Mortalitas relatif tinggi. Ya, dia punya angka kematian atau mortalitasnya tinggi. Ada lagi apa? Ya, Benih tidak murni dari spesies ikan. benihnya tidak murni dari spesies ikan. Ya,
mengikuti budidaya. Apakah Eci sudah mengerti? Oke, terima kasih Eci. Ada yang lain mau bertanya lagi? Oh, disilakan dulu. Ibu, mengapa benih yang dipelihara dalam wadah harus memiliki ukuran yang seragam? Oh, terima kasih untuk pertanyaan Guru. Kenapa sampai benih yang dipelihara dalam satu wadah tuh ukurannya harus seragam? Jadi tidak boleh tidak seragam, harus seragam. Kenapa ya? Tadi Ibu sudah jelaskan, sama yang ingat mungkin? Disilakan, ya. Oh, supaya jangan terjadi kanibalisme. Kanibalisme yaitu memangsa sesama sejenis. Pada ikan apa contoh? Ikan kerapu, seperti itu. Ya, ada juga yang tidak yang sejenis tetapi harus punya ukuran yang sama supaya jangan terjadi apa di dalam wadah itu berebutan makanan. Ya, terima kasih ya Miss. Berebutan makanan artinya terjadi persaingan dalam memangsa pakan. Kalau ikan bilangnya pakan ya, seperti itu. Terima kasih ya Miss. Bagaimana kamu? Sudah paham? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, kita akan masuk lanjut. Sebelum kita masuk di dalam diskusi, ada satu permainan ya untuk memberikan kita semangat. Jangan sampai ada yang mengantuk ya. Ya, mungkin dalam tenaga atau mungkin capek ya. Lebih semangat lagi supaya semangat kita masuk di dalam diskusi ini ya untuk bekerja. Oke, kita pakai lagu apa ya untuk mengantar tongkat mertuan ini sampai kepada orang yang akan memiliki atau menjadi tuan bagi tongkat ini. Lagu apa ya? Lagu apa? Lagu nasional ya? Oke, gerakan nasional, semangat ya, tepuk tangan ya? Semangat. Sudah semangat. Oke, saya mulai dari testingnya. Oke, 1, 2, 3. Yang dari tuannya siapa? Silakan berdiri. Berdiri situ dulu. Ada beberapa lembar. Sebentar nanti dimintakan apa ini? Mana yang kamu mau? Oh. Ya. Baca sendiri saja. Sudah? Ditolong taruh di tongkatnya. Iya. Perhatikan untuk semuanya. Ferti akan memperagakan apa yang dimintakan dari kertas ini. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik actionnya Ferti. Silakan Ferti. Siapa yang bisa berbagi silakan? Ikan mati. Oh bukan, katanya. Lanjut. Diulang lagi. Kira-kira ikan lagi apa itu ya? Benihnya lagi apa? Ayo. Tebak. Ikan apa? Jangan takut ditebak, ikan sehat. Apa? Ikan berenang. Benar? Oh bukan, salah. Apa lagi itu? Cepat. Bagaimana benar, Ferti? Oh benar. Jadi yang disampaikan oleh Adela adalah, kalau dibacakan Ferti, salah satu ciri dari ikan yang sehat. Yang dibacakan oleh disampaikan oleh Adela adalah salah satu ciri dari ikan yang sehat. Tepuk tangan dong. Untuk Ferti. Terima kasih. Hanya saja harus diberikan hadiah atas actionnya. Ya. Kita lanjut ya, tadi sampai di Ferti. Ya lanjut lagunya, jangan hanya tadi ingat sampai di mana lagunya. Iya, lanjut 1, 2, 3.
tadi sudah dibuat? Oh ya, silakan. Dibaca baik-baik. Sudah? Ya. Menjadi ya. Peragakan untuk teman-teman menebak kira-kira apa yang diperagakan oleh Yelis ini, ya, terkait dengan yang diterangkan tadi. Silakan. Kamera action. Perhatikan baik-baik apa yang diperagakan oleh teman kamu. Lagi apa ya itu ya? Aduh. Iya. Terus di apa itu ya? Langkah selanjutnya itu. Iya. Oh. Iya. Oke, sudah? Siapa bisa tebak apa yang diperagakan oleh Yelis? Menangkap ikan itu. Menangkap ikan bagaimana Yelis? Oh bukan. Meletakkan ikan. Bukan. Diperagakan ulang lagi Yelis. Diperagakan ulang lagi. Actingnya bagus ya Yelis nih. Iya. Tolong disimak baik-baik. Aklimatisasi. Oh, aklimatisasi bagaimana Yelis? Benar. Tepuk tangan. Tolong dibaca langkahnya sesuai petunjuknya benar? Praktek aklimatisasi. Iya benar. Hadiah untuk yang membawa pantomim. Ya, silakan. Kalau penyebaran benih berarti tidak ragu lagi sebentar. Nanti kita masuk di dalam praktek. Ya, LKPD-nya saya bagikan untuk kamu. Satu kelompok 2 ya. Ya, 2 orang lihat. Ditulis nama kelompoknya. Tujuan kita melakukan ya praktek di saat ini dengan kegiatan prakteknya teknik penyebaran benih ikan mempunyai tujuan yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi benih yang baik serta melakukan penyebaran benih. Jadi ada 2 tujuan di situ. Ya, yang pertama adalah kita mengidentifikasi benih. Yang tadi saya bilang tuh, ya ciri-ciri benih itu kriterianya. Yang mana yang masuk kriteria benih yang baik, itu yang kita akan sebentar melakukan packing. Itu ya. Kemudian lanjut kita akan melakukan penyebaran benih. Yang tadi dilakoni ya oleh siapa yang tadi? Obama kan? Ya itu. Oh, seperti itu. Dibaca dia punya materinya yang kemarin saya kasih itu 2 hari yang lalu materinya. Kemudian dia punya langkah pekerjaan. Silakan diperhatikan. Ada tabel indikator ikan sakit itu ya. Sebentar nanti kita akan perhatikan. Ya, dibaca dulu. Jadi kalau ikan yang sakit itu seperti apa? Apakah dia punya yang itu kriterianya, indikatornya itu apa saja dilihat ya? Perhatikan itu langkah kerja yang A dan B. Ya. Ya. Dicentang ya. Untuk bawahnya dicentang. Kamu ingat tentang tadi yang diterangkan kriteria itu? Ya. Kita tahu dia punya teorinya, kemudian B-nya kita akan
sehat itu ya. Nah, kalau dilihat saat ini dia punya teorinya dulu, yang minyak baru kita praktek ya. Baca baik-baik, dia punya langkah-langkahnya. Terutama tentang pengamatan indikatornya itu ikan sakit ya. Kriterianya yang saya sudah kasih, kriteria ikan sehat ya, itu menjadi panduan. Kemudian nanti buat kesimpulan di situ tentang ikan yang sehat ya. Bagaimana kelompok 2 bisa? Bisa Ibu. Ya. Tolong diisi dulu pada langkah kerja yang pertama supaya kita mau masuk di langkah kerja yang kedua. Kesimpulannya dibuat sekali. Ya. Satu bisa. Kesimpulan yang pertama dulu, kegiatan yang pertama yang tanya dulu, ya. Nanti setelah kita praktek, nah, supaya kita bisa langsung masuk di langkah kedua kita praktek ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Saya mau lakukan penilaian ya. Kita masuk kepada langkah yang berikutnya ya. Kita akan mempraktekkan proses atau langkah-langkah aklimatisasi. Ada di sini disediakan kantong, ya. Kemudian tali untuk mengikat, ya. Ya. Ini contoh benih ikan yang sehat. Kamu perhatikan dia punya gerakannya ya. Lincah. Coba saya ganggu dia. Ya, pasti dia ya, seperti ini ya. Mungkin karena ikannya punya wadahnya agak kecil ya, jadi dia punya ruang geraknya itu sedikit tidak leluasa seperti itu. Jadi ada isi kantongnya, kelompok 1 maju. Ya. Kelompok 2 diambil talinya sendiri masing-masing. Kelompok 3 disilakan. Sudah? Langkah yang pertama apa? Mari ku berdiri berkelompok. Jangan berdiri semua di situ, di situ. Ya, kelompok semua di situ. Langkah yang pertama apa? Tempatkan kantong berisi ikan di bagian permukaan. Jadi yang pertama ini apa boleh kantong itu? Isi air. Iya, isi air. Disilakan keluar. Ya, sekarang kamu dimintakan untuk melakukan apa yang ada di LKPD, yaitu melakukan packing benih. Ya, sebelum kamu melakukan packing benih, Ibu mau tanya dulu, apa-apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan packing benih? Kantong plastik, apalagi alat pengikat, karet ya, pakai karet jalan saja yang ada. Kemudian apa lagi? Tangguh. Kemudian apa lagi? Benih ikan. Ada lagi yang paling penting. Oh, oksigen. Karena kita tidak punya tabung oksigennya, kita manual saja ya, kita tulis saja ya. Oke. Ini silakan untuk kerja, Ibu akan menilai. Dijelaskan ya, mula-mula.
kamu untuk pemackingan, masukkan air ke dalam kantong plastik. Ya, disilakan. Disilakan. Bagaimana ciri benihnya ini yang dimasukkan, yang dipilih? Benihnya bagaimana? Benih yang berenang. Iya. Lincah ya? Iya. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Masuk ke dalam kegiatan berikut yaitu aklimatisasi. Sebelum aklimatisasi apa dulu? Aklimasi. Apa itu aklimasi? Aklimasi adalah penyesuaian suhu, penyesuaian kualitas air pada satu parameter. Silakan. Kira-kira dilakukan aklimatisasi ini berapa lama? 15 sampai 20 menit. Selanjutnya dijelaskan langkah-langkahnya aklimatisasi. Selanjutnya aklimatisasi yaitu buka menutup kantong. Setelah menutup kantong dibuka, masukkan air hingga penuh dan biarkan ikan keluar dengan sendiri. Ya. Andaikan ini sudah 15 sampai 20 menit ya, sesuai dengan langkah yang kamu lakukan, dilanjutkan untuk melakukan aklimatisasi, disilakan. Saya menilai ya.
Selesai? Terima kasih, kantongnya dilipat kembali untuk dipergunakan pada kelompok berikut. Ya, sebelum kamu melakukan praktek sesuai dengan LKPD, Ibu mau tanya dulu. Kegiatan yang pertama ini kamu akan melakukan packing benih. Packing benih ini persiapan alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan? Tolong dijelaskan. baskom, kantong plastik, karet, tanggung, ember, Apalagi oksigen juga. kalau kita tidak punya tabung oksigen, kita manualnya siasatinya dengan ditiup saja ya. Iya, Bu. Jangan lupa bahannya ikan, benih ya. Iya, Oke. Sebelum itu baru persiapan alat dan bahan, tak? iya. Nah, langkah-langkahnya packing benih tolong dijelaskan dulu. Yang pertama, Suaranya di sedikit. Yang pertama, masukkan air ke dalam kantong plastik sesuai jumlah ikan. Jika jumlah ikan sedikit, maka airnya juga sedikit. Jika benih ikannya banyak, maka air juga akan dibutuhkan lebih banyak. Yang kedua, setelah air dimasukkan, kemudian masukkan benih ikan, kemudian masukkan oksigen. Karena kita tidak punya oksigen, maka kita manual dengan cara meniup. Setelah itu, ikat kantong plastik tersebut. Itu ya? Packing benih. Disilakan kerja. Mungkin dekatkan dulu nih. Jadi yang tadi dibilang oleh Diven bahwa airnya tergantung benih ya, jumlah benih. Bagaimana itu ciri-ciri benihnya? Gerakannya lincah ya? Iya, Bu. Ya. Bawa kiri saja ya dengan benih. Yang penting kamu sudah tahu bagaimana langkah-langkah benih. Lanjutkan. Putar dulu mulutnya supaya kurangnya sudah lipat. Pakai karetnya semua supaya kencang, pakai karetnya semua satu kali lipat.
katakan ya kegiatan packing benih. Ya? Nah, kita lanjutkan dengan aklimatisasi. Bagaimana aklimatisasi? Kantong ikan Nah, direndamkan atau diapukan di dalam kolam di atas permukaan air selama 15 sampai 20 menit. ya, disilakan. Iya. Kalau kegiatan ini namanya apa? Sebelum aklimatisasi. Aklimasi. Apa itu aklimasi? Penyesuaian terhadap suhu. Iya, satu parameter ya, suhu. Jadi suhu dalam hal ini dilakukan penyesuaian suhu di dalam kantong sama di Kolam. suhu air di dalam kolam. Ya. Andaikan sudah 15 sampai 20 menit ya, sudah. Kemudian langkah selanjutnya, Kantong plastik dibuka dan masukkan air disilakan. dan dibiarkan. Dan biarkan ikan keluar sendiri. Ayo. Ya, dibantu tenangnya. Benih ikannya sudah keluar. Nah, jangan dipaksa ya, biarkan dia keluar sendiri. Oke, sudah selesai ya? Ya, kantongnya dilipat kembali untuk nanti dipakai oleh kelompok berikut. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ganti wearpacknya, kembali lagi ke kelas. Ya, kelompok 3. Ayo kembali sini. Kelompok 3 di saat ini akan melakukan 2 kegiatan ya sesuai RKPD. Yang pertama itu kita akan melakukan packing benih. Jadi sebelum kamu mempraktekkan packing benih, Ibu mau tanya dulu. Persiapan untuk kita melakukan packing benih itu alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja yang harus disiapkan? Kantong plastik, Apalagi? oksigen karena tidak ada tabung oksigen, jadi kita pakai manual yaitu meniup kantong plastik. Kemudian benih ikan dan air. Sebelum itu alat dan bahan yang disiapkan ya. Kemudian langkah-langkah melakukan packing benih sebelum kamu mempraktekannya, tolong dijelaskan dulu langkah-langkah yang pertama dilakukan apa? Harus mengisi air ke dalam kantong plastik. Seberapa banyak itu airnya? Apa sampai penuh kantongnya? Tidak. Tapi Mengikuti kepadatan benih. iya. Jumlah ikannya jumlah benih. Lanjut. Kemudian sudah isi airnya, kemudian Masukkan benih ke dalam kantong plastik. iya. Yang ketiga, karena tidak ada tabung oksigen, kita manual yaitu meniup kantong plastik. Terus lanjut. Kemudian kita ikan menggunakan karet. Itu ya packing benih ya. Disilakan kerja sesuai dengan langkah-langkah yang tadi diambil kantongnya. Dibantu teman kamu, tolong dibantu.
Saya isi lembar penilaian dulu untuk praktek. Diwakili saja ya jenisnya ya. Nah, gerakannya lincah ya, sesuai dengan kriteria yang kita pelajari. Kita penyelesaian harus dilipat ya. Satu kali karetnya semua diikat supaya kuat. Ya. Selesai ya kegiatan packing benih. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang berikut pada LKPD adalah aklimatisasi. Langkah pertama yang dilakukan aklimatisasi adalah apungkan kantong plastik. ya apungkan Kantong plastik. kantong di mana? Disiram. Iya. Berapa lama? 1 hari? Biarkan selama 5 sampai 20. Oh, 15 sampai 20. Disilakan. Ya. Tahan dulu, nanti akan pergi. Sebelum kita melakukan aklimatisasi, apa dulu yang kita lakukan? Ya seperti kalian lakukan ini namanya aklimasi. Aklimasi itu apa? Aklimasi. Penyesuaian satu parameter ya. Ya. Jadi satu parameter itu parameter apa? Suhu. Jadi dilakukan penyesuaian suhu di dalam kantong sama suhu air di dalam wadah. Itu yang dikatakan aklimasi. Andaikan sudah 15 sampai 20 menit nih ya. Kemudian dilanjutkan lagi kegiatannya apa? Tahap selanjutnya apa dibilang dulu di membuka, suaranya besar. Membuka mulut kantong Iya. Kemudian membuka mulut kantong lalu Kemudian masukkan air, setelah itu ditaruhkan ke bawah dan biarkan ikan keluar dengan sendirinya. iya, disilakan. Kita nanti itu kita tidak bisa keluar. Kita bisa. Hanya pakai ini tongkat gitu supaya dia terbuka mulutnya. Bisa? Masih bisa.
Kayaknya benih ikan tidak mau keluar, dia mungkin rasa nyaman di dalam kantong apa. Dia tidak mau habitatnya yang baru. Sudah? Ya, dilipat kembali kantong plastiknya supaya bisa dipergunakan lagi untuk kegiatan yang lain. Baik, kelompok 3 boleh selesai dengan prakteknya. Kembali menggantikan Erpa, kita lanjut dengan kesimpulan dari diskusi di dalam kelompok. Kembali ke kelas ya. Terima kasih. Silakan. Ya, kita lanjut pada masing-masing kelompok telah membuat kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan lewat langkah-langkah pada LKPD ya. Ya, saya mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kesimpulannya. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Ya, silakan. Dela. Pertama, kesimpulan Suaranya jelas agak sedikit besar ya. pertama berenang dengan normal, yang kedua orang tua lengkap, yang ketiga warna cerah, 4 tidak cacat, 5 tidak menularkan penyakit. Ya, itu kesimpulan yang pertama, kegiatan pertama A. Kegiatan yang B. Lanjut. Kesimpulan yang kedua yaitu 1 aklimasi, yaitu cara menaruh Tolong kelompok yang lain diperhatikan ya. kantong berisi benih ke dalam bak dan biarkan selama 10 sampai 15 menit. Yang kedua aklimatisasi, membuka mulut kantong dan masukkan air hingga penuh dan biarkan ikan keluar dengan sendirinya dari kantong. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Dari kelompok 1 dia silakan. Yang dari MC-nya silakan. Kalau sudah. Ada lagi? Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada masukan dari teman-teman kelompok? Silakan. Ada masukannya, disilakan. Ada kelompok 2? Ada? Pas. Kelompok 3? Tidak ada. Ada pas lagi. Oke? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Untuk itu kepada teman saya persilakan. Ya, disilakan Angel untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Pertama A, kesimpulan umum tentang ikan yang sehat. Berwarna cerah, bereaksi sangat cepat saat diganggu, tidak membawa penyakit, menghadap dan melawan arus, tidak cacat dan tidak ada luka pada tubuhnya. Ada lagi? B, kesimpulan untuk prosedur aklimasi dan aklimatisasi. Prosedur aklimasi yaitu taruhkan kantong yang sudah berisi air dan ikan, kemudian taruh ke dalam kolam dan biarkan selama 15 sampai 20 menit.
prosedur aklimatisasi, yaitu buka mulut kantong dan masukkan air, kemudian mimikkan mulut kantong di dalam kolam dan biarkan ikan keluar sendiri. Demikianlah hasil percakapan kami. Apakah ada tanggapan atau saran dari kelompok lain? Kalau ada kami silakan. Ya, kelompok 2 meminta tanggapan, saran, usul melengkapi hasil diskusi kelompok 2 ada? Kelompok 3? Pas? Kelompok 1? Pas, berarti hasil diskusinya bagaimana? Diterima ya? Ya, silakan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Kesempatan yang jelas diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerja kami kepada teman saya. A. Kesimpulan umum tentang ikan yang sehat. 1. Organ tubuh lengkap, tidak cacat. 2. Berenang dengan normal. 3. Berwarna cerah. 4. Tidak membawa penyakit. B. Kesimpulan umum tentang prosedur aklimasi dan aklimatisasi. 1. Kantong bayi diapungkan kurang lebih 30 menit. 2. Kantong dibuka dan ditambahkan air dari wadah. 3. Setelah 15 menit, tambahkan lagi air wadah sebanyak 1/4 volume kantong. 4. Kantong dimiringkan hingga bayi dapat berenang keluar dengan sendirinya. Demikianlah hasil kerja kelompok 3. Apakah ada pertanyaan atau saran dari tiap kelompok kami silakan? Ada yang mau bertanya, menyanggah, memasukkan berbagai melengkapi ya? Apa yang disampaikan kelompok 3, kelompok 1 disilakan ada? Tidak ada. Kelompok 2? Pas lagi? Oke. Kalau tidak ada sekian nanti. Ya, terima kasih kelompok 3. Terima kasih banyak ya atas apa yang telah kamu lakukan di siang hari ini terkait dengan LKPD yang boleh kamu praktekkan lewat langkah-langkah teorinya, boleh diisi tabelnya, indikator ciri-ciri ikan, kemudian kita boleh ke bak untuk melakukan praktek aklimatisasi, boleh berjalan dengan baik dengan kesimpulan yang disampaikan di saat ini secara umum ya. Ibu akan sama-sama menyimpulkan apa yang boleh kamu lakukan dari awal untuk sampai ke materi sampai pada saat ini ya. Yang pertama dulu sebelum kita sampaikan Ibu, sama-sama kita menyimpulkan, Ibu mau berikan satu pengertian dulu pertanyaan tentang pengertian benih ikan. Apa itu benih ikan? Benih ikan adalah, ayo benih ikan. Siap sekali? Langsung ke tamunya. Ya. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan secara umum dari apa yang telah kamu semua lakukan, ya, Ibu mau tanya dulu, pengertian benih ikan apa? Apa? Disilakan. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan. Ya, terima kasih. Ya, itu ya benih ikan. Kemudian kriteria benih ikan yang baik, siapa? Disilakan Angel. Yang pertama, tidak tercampur dengan spesies lain. Yang kedua, organ tubuh lengkap, tidak cacat. Yang ketiga, berukuran seragam. Yang keempat, respon terhadap gangguan. Yang kelima, menghadap dan melawan arus. Yang keenam, berwarna cerah. Yang ketujuh, tidak membawa penyakit. Ya, terima kasih. Yang berikut lagi, penebaran benih sesuai dengan prosedur aklimatisasi. Sama bisa sampaikan langkah-langkah aklimatisasi itu. Disilakan. Siapa? Ayo, langkah-langkah aklimatisasi. Silakan. Kelompok 3 diwakili oleh Kevin. Kantong ikan direndamkan atau diapungkan di atas permukaan air selama 15-20 menit untuk menyamankan suhu air dalam kantong dan suhu air di kolam. 2. Buka kantong, masukkan air kolam ke dalam kantong plastik perlahan-lahan, kemudian didiamkan selama 5-10 menit. 3. Buka kantong, biarkan ikan keluar kantong dengan sendirinya. Ya, itu ya langkah-langkah ataupun prosedur aklimatisasi yang tadi kita lakukan itu. Yang kita lakukan di kolam itu. Jadi jangan lupa ya,
kriteria benih yang baik meliputi, tolong dibaca satu orang. 1. Tidak tercampur dengan spesies lain. 2. Organ tubuh lengkap, tidak cacat. 3. Berukuran seragam. 4. Respon terhadap gangguan. 5. Berenang dengan normal. 6. Menghadap dan melawan arus. 7. Berwarna cerah. 8. Tidak membawa penyakit. Ya, itu kriteria benih yang baik yang tadi sama-sama kalian sampaikan ya, lewat kesimpulan masing-masing kelompok. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, tolong dibacakan. Benih yang baik dipergunakan dalam budidaya komoditas perikanan adalah yang berasal dari panti benih. Ya, itu adalah kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, Dalam pelebaran benih, hal yang sangat penting dilakukan adalah aklimasi dan aklimatisasi. ya itu yang harus dilakukan ya, sangat penting aklimasi. Jadi kita lakukan dulu yang namanya aklimasi ya. Aklimasi selesai, lanjut lagi baru aklimatisasi. Kalau aklimasi itu bagaimana aklimasi? Dilakukan untuk berapa parameter? 1. Parameter apa parameternya? Suhu. Kemudian aklimatisasi ini dilakukan untuk beberapa parameter. Itu ya? Ya. Dan yang terakhir, tolong dibacakan satu orang. Proses lanjut aklimasi meliputi 1. Karton benih diapungkan kurang lebih 30 menit. Yang kedua, kantong dibuka dan ditambahkan air dari wadah. Yang ketiga, setelah 15 menit, tambahkan lagi air wadah sebanyak 4/4 volume air kantong. Yang keempat, kantong dimiringkan hingga benih dapat merendam dengan keluar dengan sendirinya. Itu ya hasil diskusi ya dari kelompok masing-masing yang kesimpulannya telah Ibu rangkum ya, untuk sama-sama kita boleh lihat ya dari kegiatan yang kita lakukan terkait dengan teknik penebaran pribadi. Itu ya. Di saat ini Ibu menilai ketiga kelompok dalam melakukan diskusi kelompok, keaktifan masing-masing ya, pribadi dalam melakukan diskusi, menjawab pertanyaan, dan lebih lagi waktu saat di lapangan turun praktek melakukan proses aklimatisasi. Ketiga kelompok 1 dan 3, 2 dan 3 itu baik ya, semua baik. Tetapi ada yang paling terbaik di antara ketiga kelompok ini. Ya, siapa tadi punya yang packingnya dia punya packingnya itu yang bagus. Kelompok berapa? Kelompok Ferdi ya, kelompok 1 ya. Tadi dia punya packingnya itu bagus, packing berinya ya. Kalau yang lain itu sedikit dia punya udara itu Ibu lihat, terus juga kekompakan di dalam melakukan ya praktek, dan sekaligus juga tadi dia punya show-nya itu juga bagus ya. Jadi hari ini saya berikan penghargaan yang terbaik bagi kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Nanti ada kesempatan lagi, berusaha lagi yang terbaik supaya mendapat hadiah. Ya, kelompok 1 diterima hadiahnya, mungkin dipakai untuk membuat buku tulis atau catatan ya, seperti itu. Ya, ada keluar ya buat kecil ya. Nanti dikasih untuk teman. Itu kemudian kita lanjut lagi ya di saat ini dengan pembelajaran pada pertemuan berikut. Saat ini kita akan masuk di dalam uji kompetensi. Ibu akan menguji kemampuan kalian apakah materi yang Ibu kasih tadi ya bisa dipahami, bisa dimengerti sehingga mampu untuk menyelesaikan lembaran uji kompetensi ini. Saya minta untuk kerja percaya diri ya, masing-masing orang jangan kerjasama.
selesaikan itu. Ya, disilakan. Yang sudah dapat bisa bekerja. Ya. Ini ada kertas untuk dicakaran. Bisa. Ya, yang sudah dapat bisa bekerja. Kerja sendiri ya, percaya diri. Bunga. Baca soalnya. Tolong digeser ke samping dulu, kiri. Ya, supaya jangan mengganggu teman yang di tengah. Dibaca soalnya baik-baik, ya, jangan buru-buru. Selesai ya, itu betul hasil pekerjaan kalian. Iya. Disatukan ya punya pekerjaannya. Iya, kasih. Oke. Sudah? Sesuai waktu ya, kita kerja sesuai waktu. Terima kasih. Iya. Selesai dengan uji kompetensi, Ibu harap sebentar nanti Ibu periksa hasilnya semua di atas KKM ya. Lima KKM-nya, jadi supaya hasilnya nilainya baik ya. Begitu juga dengan LKPD-nya ya. Ibu jangan menilai masing-masing punya pekerjaan dalam kelompok, begitu juga di lapangan tadi ya. Oke, sekarang kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikut dengan materinya adalah pengelolaan kualitas air pada wadah pendederan ya. Jadi kita masih tetap pada benih ya. Kita masih tetap mempelajari tentang benih ikan. Yang pertemuan pada berikutnya kita mempelajari tentang kualitas air daripada pendederan ya. Itu ya. Kemudian dicatat dulu tugasnya. Tugasnya kalau dicatat ya. Carilah gambar video aklimasi dan aklimatisasi. Saya ulang. Carilah gambar atau video aklimasi dan aklimatisasi pada wadah keramba jaring apung. Sudah? Yang pertama wadah KJA, keramba jaring apung. Yang kedua kolam. Dan yang ketiga tambak. Jadi tugas ini akan melengkapi apa yang tadi kita lakukan. Kan kita tadi lakukan aklimatisasinya di Mapedon ya. Jadi kita cari lagi tentang aklimatisasi, bagaimana dilakukan aklimatisasi pada KJA, pada tambak dan kolam. Gitu ya? Ya Ibu. Oke. Kiranya apa yang mau Ibu sampaikan di hari ini, mata pelajarannya kamu bisa pahami itu, dapat dimengerti dan dapat berguna bagi masa depan kamu. Ya, itu ya.
aktivitas yang kami jalankan dari pagi sampai siang ini. Sekarang kami sudah habis beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kami supaya apa yang tadi guru kami berikan bisa terkami dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Sami. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Selamat siang semuanya.